Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tubagus Bahtiarus Bana STP MSI PhD selaku dosen pengampu mata kuliah ketahanan pangan. Di sini kami dari kelompok 1 kelas 3D ingin mempresentasikan materi mengenai upaya pemenuhan pilar ketersediaan yang telah dilakukan di Indonesia. Namun sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ningsih Devretes dengan NIM 1001240006, Cindy Lasimpala dengan NIM 1001240008, Rizka Nurwiyah dengan NIM 4444230007, Tasya Fazahra dengan NIM 4444230024, dan saya sendiri Sania Zulfa Sultania dengan NIM 4444230026, Tara Naila Salsabila dengan NIM 4444230027, dan yang terakhir Siti Rahmawati dengan NIM 4444230072. Materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan latar belakang dari materi ini. Latar belakang dari materi ini yaitu ketahanan pangan merupakan salah satu bagian pembangunan di hampir semua negara, termasuk Indonesia. Pemerintah pusat dan daerah mendapatkan program ketahanan pangan sebagai kebutuhan yang sangat penting. Ketahanan pangan bersifat urusan wajib dalam pembangunan. Selanjutnya ada ketahanan pangan dan gizi. Kondisi terpenuhinya pangan dan gizi dari cakupan negara sampai individu, tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun kualitasnya. Pangan yang tersedia harus aman, beragam, memenuhi kepercayaan dan budaya, bertujuan untuk mencapai status nilai gizi normal. Yang terakhir, mendukung hidup yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Selanjutnya ada ketahanan pangan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan meliputi aspek ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan, sehingga ketahanan pangan menjadi persoalan yang kompleks. Selanjutnya, menurut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, terdapat 3 pilar penting yang harus diperhatikan untuk mewujudkan ketahanan pangan, yaitu pilar ketersediaan, aksesibilitas, dan konsumsi atau pemanfaatan pangan. Apabila salah satu pilar tersebut tidak dapat terpenuhi, maka ketahanan pangan pada suatu negara belum dapat dikatakan baik atau stabil. Pemerintah bersiap menghadapi dampak buruk fenomena El Niño atau kemarau panjang. Dalam keputusannya, Presiden Joko Widodo meminta agar persoalan El Niño ini dapat ditangani secara serius. Presiden Jokowi pun memberikan tugas khusus kepada Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo agar cepat dan siap mengamankan bahan pokok pangan dalam negeri untuk mengantisipasi kemarau panjang akibat El Niño. Salah satunya Mentan Syahrul percepat ketersediaan stok pangan utamanya beras. Lalu selanjutnya ada upaya. Upaya ini untuk mewujudkan ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat menjadi langkah krusial. Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga masyarakat dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik. Melalui pemberdayaan, kompetensi individu, kelompok, atau komunitas dikembangkan untuk membuat pilihan rasional yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Proses ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam menciptakan solusi berkelanjutan, meningkatkan kemandirian, dan pada akhirnya memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal maupun nasional. Kegiatan ini juga melibatkan pelajar dan mahasiswa serta instansi-instansi lainnya dalam pelaksanaannya. Jenis proses penanaman yang telah dilakukan meliputi penanaman dengan metode kebun atau pekarangan dengan tanaman kangkung, cabai, singkong, serta terong. Metode tanaman dengan sarana greenhouse yang di dalamnya memiliki beraneka tanaman hidroponik. Selanjutnya, metode pengembangan hidroponik di area outdoor dengan tanaman unggulan pakcoy serta kale.
Seluruh proses ini dikerjakan mulai dari pembibitan, penanaman, panen, hingga proses pemasaran yang didampingi langsung oleh Kodim 0507 Kota Bekasi. Sigrinos ini salah satu kegiatan dari ibu-ibu KWT. Kebetulan kita berkolaborasi dengan pihak dari Koramil 05 Bandar Gebang untuk memberikan edukasi, membantu. Kadang-kadang kita juga mengeluh kekurangan apa. Alhamdulillah dari Koramil membantu memberikan solusi. Harapannya dengan urban farming ini bisa bermanfaat langsung, berdampak langsung ke warga kami. Melanjutkan penjelasan barisannya, dalam pemberdayaan, perilaku masyarakat akan diubah dan dibentuk sehingga masyarakat mampu menggali potensi diri serta berani untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Perwujudan dan capaian kemampuan kapasitas mulai dari individu, kelompok masyarakat, dan negara termasuk upaya pemberdayaan karena usaha atau dorongan meningkatkan kemampuan atau kompetensi dalam menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa adalah proses menuju kebudayaan. Nah, dari kesimpulan yang bisa kita ambil dari penyampaian materi tadi, bahwa ketahanan pangan merupakan aspek penting dalam pembangunan di Indonesia, yang mencakup pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup, bergizi, aman, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, tanpa bertentangan dengan nilai agama dan budaya. Berdasarkan UU nomor 18 tahun 2012, ketahanan pangan melibatkan berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan. Terdapat 3 pilar utama yang mendukung ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan. Jika salah satu pilar ini tidak terpenuhi, ketahanan pangan tidak dapat dianggap stabil. Untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat menjadi kunci. Pemberdayaan ini bertujuan mengembangkan kompetensi individu dan komunitas agar mampu meningkatkan taraf hidup melalui pemenuhan kebutuhan pangan secara mandiri dan berkelanjutan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.